Lalu kita akan mencoba menaikin echonya teman-teman. Jadi echonya semakin kita naikin, maka hasil suaranya seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil setelah echonya kita naikin hingga full. Jadi suaranya agak mantul-mantul gitu ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya echo ini untuk menghasilkan suara kita seperti ini teman-teman. Kalau kita turunkan echonya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Kali ini saya akan mereview satu soundcard yang saya beli lewat online. Saya belinya ini di Tokopedia ya teman-teman. Ini harganya 100.000 lebih. Dan fungsinya ini untuk membuat suara kita itu bagus saat merekam ya teman-teman, atau bisa juga untuk podcast. Nah, ini yang support 2 mic ya teman-teman. Nah, fungsinya ini kalau misalkan untuk karaokean juga bisa ya teman-teman. Misalkan kita karaokean sambil ngerekam, ini bisa menggunakan shortcut ini, dan suara kita juga menjadi bagus, menjadi halus. Bahkan suara-suara bising yang bukan suara utama itu akan dihilangkan otomatis menggunakan soundcard ini. Jadi dia bisa membaca mana suara utama, mana yang bukan suara bagian dari yang ingin kita rekam, seperti itu teman-teman. Nah, soundcard ini sendiri di bagian atas ini ada 2, ini adalah volumenya teman-teman, ini adalah echonya. Nah, terus di soundcard ini juga ada 5. Nah, ini pengaturannya, ini bisa teman-teman lihat. Sini ada pengaturan musiknya, recordingnya, bass, treble, dan monitornya juga. Oke, jadi itu fungsinya ini ya teman-teman. Terus di sini ini adalah monitor digital ya teman-teman. Oke, terus selain itu ada tombolnya, banyak banget ini tombolnya teman-teman. Jadi di soundcard ini juga kita bisa merubah-rubah suara. Misalkan kita mau pakai suara anak-anak, bisa juga. Terus misalkan kita bikin efek suara, ukurannya sendiri kurang 20 cm ya teman-teman. Ini ukuran panjangnya, terus lebarnya juga sekitar 10 cm. Terus kalau tingginya berapa ini? 1 cm lebih ya teman-teman untuk ketebalan daripada soundcard ini teman-teman. Oke, di bagian pinggirnya ini bisa kita lihat, sini nggak ada. Nah, ini nih teman-teman, di bagian atas ini ada beberapa colokan atau port yang nantinya ada fungsinya masing-masing teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri nih. Oke, jadi baik, saya akan menjelaskan ya. Kalau yang ini adalah ada tulisannya, nah ini buat ngecas ya teman-teman. Ini buat ngecas ini teman-teman. Kalau kita mau ngecas baterainya, nah kita menggunakan port yang ini. Kalau yang ini live untuk disambungkan ke HP nanti teman-teman. Begitu juga live 2. Terus kalau ini juga, kalau nggak salah ini buat di gitar ya teman-teman. Nah, kalau yang ini untuk memonitoring suara kita menggunakan handset bisa, menggunakan speaker juga bisa. Nah, kalau yang di bagian ini adalah mic-nya. Sini bisa menggunakan 2 mic. Nah, ini biasanya yang menggunakan 2 mic ini misalkan lagi podcast ya. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi sangat praktis banget ya ini soundcard ini teman-teman. Bisa untuk karaokean, bisa juga untuk kegunaan lainnya seperti podcast teman-teman. Baik, kita langsung saja ya teman-teman, kita coba nyalain soundcard ini dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita nyalain. Di sini ada tombol power. Nah, tinggal diklik aja, ditahan lama ya teman-teman, seperti ini. Ditahan lama dan silakan ditunggu sampai di layar monitornya juga muncul nanti indikator menyala teman-teman. Seperti ini. Mulai kelihatan ya teman-teman. Ini udah kelihatan di monitornya juga ada lampu menyala. Terus di bagian
ini teman-teman bisa lihat ini ada lampu yang kedip-kedip. Nah ini adalah Bluetooth teman-teman. Jadi soundcard ini sendiri sudah support untuk Bluetooth. Jadi kalau misalkan kita hubungkan menggunakan Bluetooth juga, misalkan kita karaokean, nah bisa teman-teman, tinggal hubungkan aja menggunakan Bluetooth. Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita lihat seperti apa hasil suara daripada soundcard ini teman-teman. Oke, jadi di kotaknya saat kita beli kita akan mendapatkan ada beberapa kabel teman-teman. Ini ada kabel, nah ini kabel yang dihubungkan ke HP atau jenis apa ini namanya teman-teman. Nah, terus kalau ini aux, ini ada, kita dapat dua ya teman-teman, kita dapat dua ini, satunya ini terus yang satunya ini. Jadi ada dua, ini ada dua teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus kita juga akan mendapatkan kabel casan juga teman-teman. Nah ini gunanya untuk mengecas soundcard ini jika baterainya habis, bisa digunakan casan HP juga bisa teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Ini bukan kabelnya itu, saya pisahin dulu. Oke, jadi ini kita keluarin semua teman-teman. Ini untuk casan tadi udah nggak usah dikeluarin. Jadi yang kita keluarin yang dua saja yang digunakan untuk dihubungkan ke HP. Nah, oke, jadi kita langsung sambungkan aja ya teman-teman. Oke, jadi caranya seperti ini. Yang pertama kita colokinnya ke live 1. Ini teman-teman, live 1. Yang kita colokin ke live 1 adalah kabel yang ini. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ini kita hubungkannya ke live 1 ini nanti nih. Oke, kita hubungkan ke live 1. Terus ujungnya seperti ini teman-teman. Ini adalah ujungnya. Ini nanti akan kita hubungkan ke HP. Oke. Kemudian di sini ada live 2 juga. Bisa teman-teman lihat ini live 2 juga. Nah, bisa sambungkan ini. Ini gunanya kalau misalkan kita menggunakan ini ya teman-teman, dua HP, jadi kita menggunakan dua kabel ini juga. Tapi kalau cuma satu HP ya udah satu aja, live satu aja bisa juga teman-teman. Ini sama aja ujungnya teman-teman, kayak gini. Misalkan ada dua HP, yang satunya ngerekam, satunya karaokean. Nah ini fungsinya. Oke, paham ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita sambungkan juga handset teman-teman. Ini handsetnya untuk mendengarkan suara kita pada saat kita ngerekam teman-teman. Jadi kita bisa memonitoring suara kita, mendengarkan suara kita menggunakan handset. Ini menggunakan handset ini ya teman-teman. Menggunakan handset ini. Oke. Jadi kita hubungkannya ke port handset juga teman-teman. Oke, kita lihat dulu mana. Nah, di sini earphone. Nah, kita colokinnya ke sini teman-teman. Earphone, colokinnya ke sini. Terus, oke, untuk mic-nya kita menggunakan, kalau saya di sini saya menggunakan mic BM800 teman-teman. Ini BM800 ini ya teman-teman. Ini seperti ini. Seperti ini. Ini BM800 saya menggunakan mic ini teman-teman. Dan kabelnya, ini kabelnya teman-teman, kabel mic ini nanti yang akan dihubungkan ke mic, ini nanti akan dihubungkan ke mic, dan ini akan dihubungkan ke sound card seperti itu teman-teman.
Udah kelihatan ya. Oke, jadi ini ya teman-teman, ini saya akan hubungkan ke soundcardnya di mic 1 nih. Saya hubungkan ke mic 1, kemudian dan ujungnya tadi saya hubungkan ke mic BM800 teman-teman, seperti ini. Oke, udah, ini udah terhubung. Oke, jadi sekarang kita coba suaranya dulu ya teman-teman, sebentar. Suaranya seperti ini teman-teman. Jika kita tidak menggunakan mic, suaranya seperti ini. Jadi teman-teman bisa dengarkan sendiri nanti perbedaannya seperti apa. Nah, kalau saat ini saya tidak menggunakan mic, jadi untuk hasil rekamannya sendiri, suara rekaman ini direkam langsung oleh HP sendiri tanpa ada mic tambahan teman-teman. Oke, jadi sekarang saya akan menggunakan mic. Oke, dari soundcard tadi ini live 1 saya hubungkan ke ini teman-teman. Aku hubungkannya ke HP yang saat ini sedang merekam ya teman-teman. Jadi saya coba dulu. Ini kita naikin dulu volumenya ya teman-teman, biar ada suaranya nanti. Oke, nah sekarang saya sudah menggunakan mic ya teman-teman. Jadi ini hasil suara menggunakan mic BM800 dibantu dengan soundcard ini teman-teman. Jadi semakin saya naikin volumenya, maka hasil suaranya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau saya jauhkan suara saya, maka seperti ini suaranya teman-teman. Ini suaranya teman-teman. Kalau saya dekatkan, maka suaranya seperti ini. Jadi yang tadi suara bising-bising di sekitar saya, suara kipas angin, itu sudah nggak ada lagi teman-teman. Jadi bisa teman-teman dengarkan sendiri seperti apa hasil suara setelah menggunakan soundcard ini teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan menjelaskan semua dari fitur-fitur ini ya teman-teman. Dari fitur soundcard ini, ini adalah volumenya, ini adalah monitornya. Nah, jika saya kecilin, maka suara juga saya akan mengecil seperti itu teman-teman. Ini adalah triplenya. Kalau saya kecilin, maka suara saya itu bassnya lebih gede ya teman-teman. Kalau saya naikin, maka triplenya juga akan muncul seperti itu. Ini bagian, ini bassnya teman-teman. Nah, kalau saya turunin, maka bassnya nggak ada teman-teman. Kalau saya naikin, maka bassnya muncul teman-teman. Oke, dan ini adalah recordingnya. Ini adalah untuk hasil rekaman kita, seperti apa hasilnya. Nah, saya bikin full aja ya teman-teman, karena saya sekarang lagi ngerekam, biar nanti kalau saya turunkan nanti suaranya nggak ada teman. Oke, dan ini adalah musik. Kalau saya turunkan, maka ini berfungsi pada saat kita menggunakan apa namanya itu teman-teman, menghubungkan HP terus memutar musik, lalu kita turunkan ini, maka fungsinya ini adalah mengatur volume dari musik yang kita mainkan di HP, seperti itu teman. Oke, jadi ini hasilnya jika saya menggunakan soundcard dibantu dengan mic BM800 teman-teman. Dan saya akan coba cabut mic-nya dan kita lihat hasil suaranya seperti apa. Halo teman-teman, jadi ini adalah hasil suara setelah saya mencabut mic dari soundcard ini. Jadi ini tanpa dibantu oleh mic dan soundcard ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa bedain nanti seperti apa suaranya, seperti itu teman-teman. Oke, dan saya akan sambungkan lagi teman-teman.
Dan sekarang saya sudah sambungan kembali dan hasil suaranya seperti ini. Lalu kita akan mencoba menaikin echonya teman-teman. Jadi echonya semakin kita naikin, maka hasil suaranya seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil setelah echonya kita naikin hingga full. Jadi suaranya agak mantul-mantul gitu ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya echo ini untuk menghasilkan suara kita seperti ini teman-teman. Kalau kita turunkan echonya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi paham ya teman-teman. Terus kita coba, ini ada banyak tombolnya dan aku akan jelaskan fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini teman-teman. Yang aku jelaskan hanya bagian-bagian terpenting saja ya teman-teman. Oke, misalkan kita klik tombol ini teman-teman, maka akan muncul suara seperti ini. Nah, itu kan ada musiknya. Nah, ini tadi yang aku bilang ada efek suaranya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan ini, tekan tombol ini, oh tuh muncul kan suaranya ini, oh tuh kan, tuh pada muncul, mah katanya, mah, tuh, mah, juga itu ya. Coba lagi ya, mah. Oke teman-teman, ini suara tembakan teman-teman. Itu udah. Ini akan muncul semua nanti kalau misalkan kita lagi ngerekam nih. Nah, suara ini akan muncul teman-teman. Apa namanya, akan direkam juga kalau kita menekan tombol ini. Tuh apa? Tuh ada suara orang banyak tuh. Awesome. Aca katanya. Gucci Prada. Gucci Prada katanya. Tahu teman-teman. Oke, ini. Nah, tepuk tangan itu teman-teman. Ini kenapa ini? Enggak tahu. Oke. Nah, ini suara air teman-teman. Nah, ini suara kayak di film-film itu ya teman-teman. Sebelum film dimulai itu ada suara seperti ini. Tuh. Oke, jadi seperti itu suaranya. Dan kemudian di atas ini juga ada, kita bisa merubah suara seperti yang aku bilang tadi. Kita juga bisa merubah suara, kita bisa merubah suara cewek, suara anak-anak, dan suara orang dewasa teman-teman. Oke, dan seperti ini hasilnya. Halo teman-teman, dan ini hasil setelah dirubah menjadi suara anak-anak. Dan sekarang kita berubah lagi. Halo teman-teman, dan ini hasil setelah kita merubah ke suara dewasa. Nah, ini adalah hasil dari suara dewasa, dan kita akan rubah kembali. Halo teman-teman, ini hasil setelah merubah ke suara, apa namanya suara ini ya? Biasanya di game-game PUBG atau di ML, ini suara bocil. Nah, ini adalah hasil suara bocil teman-teman. Kalau kita naikin echonya, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, dah kita rubah lagi. Halo teman-teman, ini suara orang dewasa banget ini teman. Ini hasil suara raksasa ya teman-teman. Jadi kalian jangan takut, jangan gemetar. Di sini kita hanya tutorial saja. Oke, kita ganti teman-teman. Halo teman-teman, ini adalah hasil suara aneh. Nggak tahu suara apa ini teman-teman. Oke, kita ganti lagi teman. Halo, ini adalah hasil suara saya. Saya adalah Soundcar, Kosong Live Soundcar. Halo teman-teman, ini hasil suara bocil teman-teman. Oke, jadi seperti itu suaranya ya teman-teman. Nah, kalau kita mau kembalikan ke suara aslinya, kita tinggal tekan aja di bagian ini teman-teman. Ada tombol primal sound.
Seperti itu teman-teman. Jadi suara saya udah kembali lagi ya teman-teman. Kalau tadi suaranya agak aneh. Nah kalau sekarang udah kembali lagi. Nah ini bagus banget teman-teman. Untuk teman-teman yang mau beli soundcard, mendingan pilih yang bagus saja. Mungkin di online banyak menjual harga yang lebih murah, tapi belum tentu kualitasnya seperti apa. Nah kalau yang ini udah saya buktikan dan sangat bagus teman-teman. Apalagi kalau ini digunakan untuk merekam apa namanya karaokean. Nah ini sangat bagus teman-teman. Dan ini juga support untuk misalkan kita ngerekam satu HP. Nah terus HP yang satunya itu kita karaokean. Nah ini juga bisa teman-teman. Bisa menggunakan soundcard ini. Oke itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan di yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke itu saja, dan jangan lupa channel ini di subscribe juga, di like dan juga di share.